sebagai Malah. Deko berperan sebagai Bapak Malah. Yuli berperan sebagai Ibu Malah. Kayla berperan sebagai ibunya Rara. Nadifa berperan sebagai Rara. Zahro dan Eka berperan sebagai teman Rara. Novita, Aniswa, dan Septia berperan sebagai sahabat Malah. Deca dan Wahyuni berperan sebagai Umi Tafis. Oriza dan Umil berperan sebagai kakak kelas. Arif dan Arta berperan sebagai pengurus desa. Fasli berperan sebagai satpam. Isrofi, Aldo, dan Hafiz berperan sebagai teman Malah. Selamat menyaksikan. Di pagi yang cerah, tampak sepasang suami dan istri yang tengah sibuk mengurus kebun mereka. Tiba-tiba datanglah buah hati mereka, Nirmala namanya. Ia ingin berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam nak. Udah mau berangkat nak? Pak, malah minta doanya ya Pak, Bu. Ya nak, doa ibu dan bapak pasti akan selalu menyertaimu nak. Maafkan bapak dan ibumu yang tidak bisa mengantarkanmu berangkat sekolah. Ya Bu, tidak apa-apa. Malah ngerti bapak dan ibu bekerja keras kan juga untuk Malah. Ya udah, Malah berangkat dulu ya Pak, Bu. Ya, hati-hati ya nak. Ya Pak, Malah pamit. Assalamualaikum. Salam nak. Setelah hampir 30 menit menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, akhirnya Malah selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga anak Malah. Saat Malah dan Pak Wabi sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Rara berangkat dulu ya. ya nama sayang, belajar sama ngafal Al-Qurannya yang semangat ya. Jangan mau kalah sama gadis miskin ini. Aja mah, lagian Rara lebih cepet kok ngapalnya daripada dia. Bu, jangan begitu sama Malah. Malah ini anak baik, Bu. Walaupun dia bukan dari keluarga yang kaya, tapi ia punya semangat yang tidak dimiliki sama anak lain. Alah Pak, nggak usah dibela nih miskin ini. Malah yang dapat mendengarkan percakapan ibu dan anak itu ingin mendengarkannya. Dengan balas senyum Ya udah Malah, kamu masuk aja ya, tidak usah dipikirkan apa yang dikerjakan oleh Bu Sari dan Rara. Ya Pak, Malah masuk dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Setelah Malah masuk, Rara pun masuk dengan berpamitan pada ibunya. Di dalam sebuah musola, tampak para murid yang tengah berkumpul dengan guru pembimbing tahfiz khusus di sekolah mereka. Bu, mana anak? Baik anak-anak, ibu ingin melihat semangatnya hari ini ya. Bisa. Saya bisa. Pasti bisa. Insya Allah bisa. Allahu Akbar. Masya Allah, Ibu senang nih, lihat kalian semangat terus. Selalu tanamkan dalam diri kalian ya, bahwa menghafal Al-Quran itu niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Baiklah, sekarang kalian boleh berpencar untuk mencari posisi ternyaman saat menghafal ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkumpul, mereka pun mulai mencari tempat yang nyaman untuk menghafal. Tampaklah beberapa anak yang sudah mulai menghafal dengan tenang. Sedangkan Rara dan teman-teman malah sibuk bercerita dan tidak menghafal sama sekali. Woi teman-teman, dia tuh malah sok banget ngafalnya. Padahal aku kan lebih cepat menghafalnya daripada dia. Aku santai-santai aja, nanti buka Quran sebentar juga hafal.
bener banget tuh, so rajin. Pasti dia pengen banget dipuji sama ibu dan yang lainnya. Iya, aku juga nggak suka banget lihat si Mala. Aha, yuk gangguin si Mala. Benar juga tuh, ayo kita gangguin dia. Ayo. Setelah membicarakan Mala, akhirnya Rara and the Gang pun berniat untuk mengganggu Mala. Hingga Lazim. Rasain kamu. Ada apa nih, Ra? Kenapa kamu dorong aku? Kenapa? Nggak suka? Suka-suka aku lah, mau ngapain? Emangnya sakit ya? Maaf ya, nggak sengaja. teman-teman Mala yang dari tadi melihat kejadian itu pun akhirnya mendekat. Rara, mau kamu tuh apa sih? Suka banget gangguin Mala. Apa sih salah dia sama kamu? Iya loh, setiap hari kamu gangguin Mala terus. Karena aku tuh nggak suka sama dia. Dia tuh sok cantik, sok pinter, sok ngafal paling serius. Padahal kan aku yang paling cepet. Paling juga dia nggak bisa tuh siap 30 juz kelas 9 besok. Rah, kamu tidak boleh gitu dong. Kita kan di sini sama-sama. Malah juga nggak pernah ganggu kamu. Ah, udahlah, diam kalian. Ini urusan aku sama Mala. Kakak kelas yang dari tadi merasa terganggu karena keributan yang dibuat oleh Rara akhirnya pun mendekat. Assalamualaikum adik-adik, ada apa ini? Oh kak, Rara gangguin Mala terus. Ra, kenapa sih kamu kayak gini terus? Kamu seharusnya mendukung dan selalu memberikan semangat sama teman-teman kamu. Iya Ra, ingat ya, jangan sampai kelebihan yang kamu punya membuat kamu jadi sombong dan lalai. Karena kamu tidak akan pernah berhasil selama di hati kamu masih ada sifat sombong, iri, dan dengki. Ah, diamlah kak, nggak usah sok nasihatin aku. Ya udah yuk guys, kita pergi aja dari sini. Rara tidak mau mendengarkan nasihat dari kakak kelasnya pun akhirnya meninggalkan Mala dan kawan-kawan. Setelah kejadian itu, Mala tidak pernah menghiraukan apapun yang dikatakan oleh Rara. Ia tetap berusaha untuk menghafal tanpa menyerah. Saat sedang menghafal, Mala sering merasakan sakit di kepalanya, sehingga membuat teman-teman Mala khawatir dengannya. Tetapi Mala tidak pernah menyerah, karena Mala ingin menyelesaikan hafalannya ketika kelas 9 nanti. Sementara Rara, ia terus bermain-main dalam menghafal. Ia merasa ia dapat menyelesaikan hafalannya ketika kelas 9 nanti tanpa berusaha sama sekali. Hari demi hari dilalui oleh Mala dan teman-teman. Kini tibalah masanya. Mala dan teman-teman dapat melaksanakan wisuda tahfiz karena mereka telah berhasil menyelesaikan hafalan mereka 30 juz Al-Quran. Sementara Rara dan teman-teman hanya bisa menangis karena di akhir kelas 9 ini mereka belum bisa menyelesaikan hafalannya. Pedoman petunjuk. Tapi mengapa engkau selalu melalaikannya? Bahkan jemarimu pun berat untuk membukanya, lisanmu sulit untuk membacanya. Jika seperti ini, bagaimana bisa hatimu meresapi setiap makna di dalamnya? Engkau jadikan ia pajangan di rumahmu, engkau biarkan sampai ia berdebu, sedangkan engkau sibuk dengan sosmedmu. Wahai manusia, ingatlah, sadarlah, jangan terus lalai akan duniamu. Sementara hal yang bisa membuatmu tenang selalu engkau lupakan, selalu tak kau hiraukan, selalu engkau tinggalkan. Ya Allah, ampuni hambamu ini, hamba yang terus lalai akan perintahmu. Ya Allah,
dekatkanlah hati kami dengan kitab-Mu. Buatlah hati kami menangis ketika ia dilantunkan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, jauhi kami dari setan yang terus menggoda kami.